Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ayu Melina Putri, Windy Arti Utami, Titik Rohmawati, Muhammad Aziz Asidik, dan Putri Datalia Jatayu akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Pengembangan Pembelajaran Teori Bilangan. Pokok bahasan pada materi kali ini ada 3. Yang pertama yaitu teori aljabar dan aritmatika. Yang kedua, bentuk aljabar dan aritmatika. Dan yang ketiga, operasi aljabar dan aritmatika. Teori aljabar dan aritmatika pada pokok bahasan yang pertama. Aljabar merupakan salah satu cabang matematika yang mempelajari penyederhanaan serta pemecahan masalah menggunakan simbol yang menjadi pengganti konstanta atau variabel. Sedangkan aritmetika atau aritmatika dari kata bahasa Yunani aritos sama dengan angka atau dulu disebut ilmu hitung, merupakan cabang atau pendahulu matematika yang mempelajari operasi dasar bilangan. Oleh orang awam, kata aritmetika sering dianggap sebagai sinonim dari teori bilangan. Aritmetika sendiri ilmu hitung yang mempelajari operasi dasar bilangan. Operasi dasar aritmatika adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pada presentase desimal itu biasanya juga bisa dimasukkan dalam kategori ini. Penghitungan dalam aritmatika dilakukan menurut suatu urutan operasi yang mana lebih dulu dilakukan. Baik, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur aljabar. Yang pertama yaitu variabel, konstanta, dan faktor. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang nilainya belum diketahui dengan jelas. Biasanya dilambangkan dengan huruf kecil, misalnya A, B, C, dan seterusnya. Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar dan berupa bilangan serta tidak memuat variabel. Contohnya, angka 6. Sedangkan faktor jika terdapat suatu bilangan A dan dapat diubah menjadi misal A sama dengan P kali Hi, di mana A, P, dan Hi bilangan bulat, maka P dan Hi disebut faktor-faktor dari A. Unsur yang kedua yaitu suku sejenis dan suku tak sejenis. Suku-suku sejenis merupakan suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Contohnya 5x dan min 3x, 2a kuadrat dan a kuadrat, atau y dan 6y. Sedangkan suku-suku tak sejenis merupakan suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Contohnya 2x dan 3x kuadrat, atau min 7y dan min x kuadrat. Selanjutnya, bentuk aljabar. Aljabar dibentuk oleh kombinasi huruf dan angka. Bentuk-bentuk yang dipisahkan dengan tanda penjumlahan disebut suku. Huruf pada bentuk aljabar disebut variabel. Angka yang menempel dengan variabel disebut koefisien, sedangkan angka yang tidak memiliki variabel disebut konstanta. Misalnya 2y plus 3 min 4x plus y. Ini merupakan bentuk aljabar dengan koefisien 2, min 4, dan 1. Variabelnya adalah x dan y. Konstanta 3, sedangkan suku sejenis pada bentuk di atas adalah 2y dan y. Baik, selanjutnya itu ada bentuk aritmatika. Nah, bentuk aritmatika ini kalau dituangkan dalam contoh soal kita ambil adalah seperti dia membeli 30 buah apel seharga 150.000, kemudian menjualnya kembali seharga 7.000 per buah. Kira-kira keuntungan yang akan diperoleh Lia itu berapa jika semua apel dapat terjual? Jadi rumusnya itu adalah keuntungan sama dengan harga jual dikurangi dengan harga beli ya. Jadi harga beli itu adalah harga dia beli awalnya berapa, jadi 150.000, kemudian untuk menentukan harga jual dia mengalihkan 7.000 itu per 7.000 kali 30 sama dengan 210.000. Kemudian 210.000 dikurangi 150.000 sama dengan 60.000. Jadi keuntungan yang diperoleh dia adalah 60.000 dari 30 apel.
Oke, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang operasi aljabar. Operasi aljabar itu terdiri atas 4 jenis yang kita tahu seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian dan juga pembagian. Nah, di sini saya menjelaskan 2, yaitu penjumlahan dan juga pengurangan. Jadi penjumlahan itu suku-suku yang dapat dijumlahkan dalam bentuk aljabar adalah suku-suku yang sejenis. Jadi hanya sejenis saja. Misal seperti ini ya, di contoh ada 5AB plus 3AB plus 2AB sama dengan 5 tambah 3 tambah 2 dikali AB sama dengan 10AB. Jadi suku-suku sejenis ini ada maksudnya apa? Jadi bisa kita lihat ya, ini sama namun angkanya berbeda, cuma dari suku yang ditambahkan itu sama, yaitu AB tadi. Nah, masuk yang nomor 2, yaitu pengurangan. Suku-suku yang dapat dikurangkan dalam bentuk aljabar adalah suku-suku yang sejenis. Contohnya seperti ini ya, 6AB dikurangi 3AB sama dengan 6 dikurangi 3 dikali AB sama dengan 3AB. Jadi memang kalau makanya di aljabar itu ada persamaan-persamaan ya. Karena kalau tidak sama ya akan sulit kalau dihitung. Seperti itu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Putri, operasi aljabar. Yang ketiga yaitu pembagian. Pembagian bentuk aljabar satu suku dapat dilakukan dengan menghitung hasil bagi koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Contohnya 8A 2B dibagi 4AB sama dengan dalam kurung 8 dibagi 4 A2 dikurangi 1B 1 dikurangi 1 sama dengan 2A. 6 dikali 3Y 2Z dibagi 3 XY 3Z2 sama dengan dalam kurung 6 dibagi 3 dikali 3 dikurangi 1 Y2 dikurangi 3 dikurangi 2 sama dengan 2 dikali 2 Y dikurangi 1 Z dikurangi 1. Yang keempat, perkalian. Perkalian pada bentuk aljabar dapat diselesaikan dengan cara distributif. Contohnya 4 dalam kurung X tambah Y sama dengan 4 dikali X tambah 4 dikali Y sama dengan 4X ditambah 4Y. 2X dalam kurung X tambah Y sama dengan 2X dikali X ditambah 2X dikali Y sama dengan 2 dikali 2 ditambah 2XY. Dalam kurung X ditambah Y tutup kurung dalam kurung 2X tambah Y tutup kurung sama dengan X dikali 2X tambah Y dikali X ditambah Y dikali 2X ditambah Y dikali Y sama dengan 2 kali 2 ditambah YX ditambah 2YX ditambah Y2 sama dengan 2 kali 2 ditambah 3 XY ditambah Y2 dalam kurung X min Y tutup kurung dalam kurung 2X tambah Y dikurangi Z sama dengan X dikali 2 X ditambah X dikali Y ditambah X dikali dalam kurung min Z tutup kurung ditambah dalam kurung min Y tutup kurung dikali 2X ditambah dalam kurung min Y dikali Y tambah Y ditambah min Y dikali kurangi Z sama dengan 2 kali 2 ditambah YX dikurangi YZ dikurangi 2XY dikurangi Y2 ditambah YZ. Kemudian operasi aritmatika. 1. Penjumlahan. Penjumlahan merupakan penambahan dua bilangan menjadi sebuah bilangan yang merupakan jumlahan dari dua bilangan tersebut. Yang kedua, pengurangan. Pengurangan merupakan lawan dari operasi penjumlahan. Pengurangan dapat diartikan sebagai perbedaan yang ada di antara dua buah bilangan. Kemudian perkalian. Perkalian dapat dijabarkan menjadi penjumlahan yang diulang hingga sesuai dengan bilangan yang dikalikan. Yang keempat, pembagian. Pembagian merupakan lawan dari operasi perkalian. Pembagian dari dua bilangan akan mendapatkan hasil bagi atau quotient.
Pembagian biasanya dianalogikan sebagai suatu benda yang kemudian dibagikan kepada beberapa orang tertentu. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.